Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, PNBP sebesar Rp505,4 triliun, yang tetap menjaga iklim investasi, pelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik. Pemirsa, baru saja sekitar beberapa menit yang lalu kita bersama-sama menyimak pidato Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, yang menyampaikan RAPBN tahun 2025 dan juga nota keuangan. Nah, sekarang kami akan berdiskusi dengan Wakil Menteri Keuangan, yaitu ada Bapak Thomas Djiwandono atau Pak Tommy Djiwandono. Selamat sore Pak Tommy. Selamat sore Mbak Tisa. Apa kabar? Apa kabar juga, salam sehat. Salam sehat juga Pak Tommy. Terima kasih sudah hadir ke studio kami meskipun di sela-sela kesibukan yang luar biasa, kabarnya juga sebaiknya seharusnya katanya ngikutin juga nih ya, begitu ya di sana. Tapi terima kasih sudah bersedia hadir ke sini. Kemudian juga tentunya memberikan pencerahan dan informasi kepada masyarakat, khususnya pemirsa TV One, mengenai akan seperti apa nantinya efek dari RAPBN 2025 ini untuk kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah Pak Tommy, sebelum kita membahas ke sana, tentu kita ingin tahu apa sih yang menjadi dasar untuk penyusunan RAPBN tahun 2025 ini? Oke, dasar-dasar itu kan sebenarnya kaitannya sama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tuh seperti apa, ya kan? Nah di situ ada lima faktor utama. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah belanja pemerintah berkualitas, ketiga peningkatan investasi, keempat adalah peningkatan ekspor, dan kelima adalah transformasi ekonomi. Ya, nah. Kelima hal ini sifatnya adalah yang semacam menopang lah pertumbuhan ekonomi. Nah dasar-dasar yang tadi disampaikan Pak Presiden tentunya berkaitan dengan itu. Saya ambil misalnya ya, kalau kita bicara konsumsi rumah tangga itu kaitannya sama daya beli masyarakat yang terjaga. Ya, itu sesuatu yang sangat penting, daya beli masyarakat yang terjaga dan bahkan perlu kita tingkatkan. Ya. Tentunya inflasi juga harus terkendali dan lapangan pekerjaan harus meningkat. Semua ini ditopang dengan bantuan sosial dan perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita bicara yang kedua, yang namanya yang saya sebut tadi adalah belanja pemerintah yang berkualitas, itu kaitannya sama tiga hal utama yang akan difokuskan oleh pemerintah atau RAPBN 2025 di belanja prioritas atau berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Belanja berkualitas itu juga sifatnya internal, yaitu bagaimana kita melakukan birokrasi yang efisien dan efektif. Ya. Untuk peningkatan investasi, tentunya ada peningkatan di infrastruktur pangan, energi, konektivitas, digitalisasi, ya, dan juga meningkatkan sektor yang akan memberikan kita added value lah, yang sektor yang bernilai tambah tinggi. Dalam hal ini adalah hilirisasi sumber daya alam yang akan terus dilakukan dan bahkan perluas. Peningkatan ekspor hubungannya juga dengan hilirisasi tersebut, tapi tentunya juga terkait sama diversifikasi produk dan diversifikasi pasar. Transformasi ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Ini kaitannya sama peningkatan daya saing dengan produktivitas, dengan peningkatan di ketahanan pangan tadi yang saya sudah sebutkan, tapi juga ketahanan energi
industri hijau dan ramah emisi, ya. Yang tidak kalah penting tentunya adalah pengembangan di sektor elektronik dan digital. Oke, yang cukup menarik di sini adalah kita ketahui bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan juga program makan bergizi, begitu ya, di sekolah-sekolah. Nah, ini dua-duanya mungkin membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ini bagaimana nanti pembagiannya seperti apa? Mana yang akan diprioritaskan, Pak Wamen? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara makan bergizi gratis, MBG, itu kan program prioritas dari Presiden terpilih Pak Prabowo. IKN adalah tentunya program prioritas dari Pak Jokowi. Ini akan dilanjutkan dua-duanya. Sebenarnya salah satu adalah kelanjutan, yang satu adalah pencetusan yang program baru. Tidak ada yang akan di nomor duakan, kira-kira begitu ya. Jadi saya rasa Presiden terpilih Pak Prabowo sudah sangat jelas kemarin waktu di IKN menjelaskan bahwa IKN akan diteruskan. Nah, kalau program makan bergizi gratis tadi anggarannya 71 triliun, saya rasa itu sudah sangat luas dimengerti. Itu tentunya menjadi suatu program unggulan dari beliau, tapi tentunya IKN tetap akan diteruskan. Nah, 71 triliun, kemudian kalau untuk IKN sendiri apakah sudah ada hitung-hitungannya Bapak sebelum kita masuk ke makan bergizi? Jadi kalau di hitungan untuk IKN tersebut ada di anggaran infrastruktur. Ya. Itu sudah dicanangkan. Ya, tapi yang saya ingin tekankan di sini Mbak Tisa, anggaran untuk IKN itu kan hanya pembiayaan, bukan satu-satunya pembiayaan. Dari pemerintah? Dari ya tentu itu dari pemerintah, tapi tentu kita harapkan bahwa ada nanti pembiayaan dari swasta, yaitu investor, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Itu saya rasa sudah menjadi konsep dasar yang sudah dicetuskan oleh pemerintah Pak Jokowi, dan tentunya adalah sumber pembiayaan di masa depan juga. Tadi saya mencatat Pak Jokowi menyampaikan untuk infrastruktur itu anggarannya sekitar 400,3 triliun rupiah. Ya. Kalau IKN sendiri yang nanti akan dibiayai oleh pemerintah, apakah sudah tercermin dari budget tersebut 400,3 T itu akan berapa kira-kira ke IKN? Tapi nanti Pak Tommy kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kita masih bersama dengan Wakil Menteri Keuangan, pemirsa, Pak Tommy. Tadi menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, kalau anggaran untuk infrastruktur 400,3 triliun. Untuk IKN ini kan anggaran dari infrastruktur. Sudah adakah mungkin angkanya berapa bisa diinformasikan Pak Tommy? Angka itu memang sesuatu yang terus dikaji dan dicermati. Tapi sekali lagi saya tadi kan sudah menyatakan itu di dalam 400T tadi ya. Jadi itu sesuatu yang nanti akan diputuskan oleh pemerintah berikutnya. Nah, kalau bicara soal makan siang bergizi di sekolah, ini cukup menarik akhir-akhir ini Pak Tommy. Anggarannya 71 triliun rupiah itu diambil dari mana? Apakah dari anggaran pendidikan atau memang mungkin ada pos khusus dalam APBN yang untuk belanja 3.613 triliun itu? Nah, kalau makan bergizi ini 71T itu berdiri sendiri, Mbak Tisa. Jadi nanti akan ada namanya Badan Gizi. Nah, rencananya itu 71T akan dikelola oleh Badan Gizi tersebut. Jadi di luar dari anggaran pendidikan. Jadi kalau untuk kira-kira ancer-ancernya itu makan bergizi itu sebetulnya hanya 2% dari APBN besar. Maksudnya apa? Makan bergizi ini sesuatu yang sangat penting, akan bertahap karena ini kan roll out-nya juga perlu kita pikirkan dengan seksama dan sebagainya dan seterusnya secara operasional ya. Ini suatu program yang sangat penting buat Pak Prabowo, dimulai dengan 71T dan itu akan berdiri sendiri. Oke. 71T, ini kemarin sempat beredar informasi anggarannya ternyata untuk satu porsinya cuma 7.500. Anggarannya ada yang 14.900. Nah, ini supaya masyarakat nggak salah paham, nggak salah persepsi dengan itu semua. Bagaimana sih untuk pembagiannya? Nanti dari Sabang sampai dengan Merauke, apakah dibagi rata semuanya 14.900 atau 15.000? Atau mungkin nanti disesuaikanlah dengan daerah masing-masing, kan harga bahan bakunya beda-beda gitu. Jadi untuk saya mau coba membalikkan atau meluruskan ya. Kita jangan melihat dari angka tersebut. Ini sebenarnya tujuannya kan untuk nutrisi, Mbak. Untuk
sebetulnya ujung-ujungnya untuk kecerdasan dari anak-anak Indonesia. Saya rasa semua orang tua akan kepengen anaknya jadi cerdas, ya kan. Nah, jadi angka tersebut itu akan bertumpu, atau angka satuan itu akan bertumpu pada standar gizinya. Ya, anak itu akan dikemas oleh Badan Gizi dengan para pakar, dengan para nutrisionis dan sebagainya. Jadi saya kok rasanya kita jangan terlalu terpaku sama angka seperti itu. Kita harus lebih terpaku untuk targetnya apa dan berapa yang nanti akan menerima. Itu mungkin ya, itu yang menjadi suatu tolak ukur yang penting. Tapi nutrisilah adalah target yang paling penting dari makan bergizi. Ini program yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Beberapa negara sudah menerapkan ini sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi di luar sana masih saja ada beberapa pihak yang mengkritik program makan bergizi gratis ini. Bagaimana kemudian untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa ini hal yang baik. Di negara sana sudah banyak yang melaksanakannya dan berhasil sukses dan mengurangi tingkat katakanlah kekurangan gizi ataupun stunting. Ya, jadi saya rasa kritikan itu pasti lumrah pertama-tama ya. Karena memang pertama Badan Gizi itu kan masih dibentuk. Jadi karena Badan Gizi ini sudah dijadikan acuan, nanti mereka yang teman-teman yang akan di Badan Gizi yang akan menyampaikan segala sesuatunya. Di situ saya rasa masyarakat akan mengetahui bahwa program ini memang sudah terukur dan sudah dipikirkan lumayan seksama gitu. Kira-kira begitu ya Mbak. Jadi kalau bagaimana supaya masyarakat luas lebih menerima, menurut saya perlu waktu supaya ada penjelasan yang lebih baik, ya. Tapi itu akan terjadi dengan di establishnya Badan Gizi tersebut. Kapan kira-kira Pak estimasinya setelah nanti ini ketuk palu Pak Prabowo sudah dilantik begitu menjadi presiden, kapan kira-kira realisasinya anak Indonesia bisa menikmati makan bergizi? Kalau dari Pak Prabowo beliau sudah selalu mengingatkan bahwa ini harus jalan secepatnya. Berarti itu di bulan, kalau untuk dari segi anggaran itu tanggal 2 Januari 2025 anggaran 71T itu sudah ditargetkan untuk digelontorkan oleh Badan Gizi tersebut. Untuk makanan 4 sehat 5 sempurna tadi Pak ya bagi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak yang berada di sekolahan untuk meningkatkan nutrisi mereka dan juga kecerdasan mereka. Nah selanjutnya kita juga ingin tahu nih Pak, kalau bicara soal target, ada tidak target utama atau target besar yang diberikan kepada kementerian dan lembaga yang mendapatkan anggaran cukup banyak dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya? Ya, sebetulnya coba kita lihat dari prioritas alokasi anggaran yang sudah disebut oleh Presiden tadi ya. Kan ada 6, ada pendidikan, ada perlindungan sosial, ada infrastruktur, ada kesehatan, ketahanan pangan, dan hukum dan HAMKAM, ya, hukum dan ada sekitar 10 kementerian dan lembaga memang bisa 10 kementerian dan lembaga itu mendapat anggaran-anggaran yang terbesar. Semuanya itu bertumpu atau menargetkan ke 6 agenda prioritas tersebut, ya. Jadi tentunya setiap kementerian dan lembaga mempunyai target-target tertentu nanti di setiap lembaga dan kementeriannya, tetapi di dalam ruang lingkup yang 6 tadi. Ada targetnya nggak Pak? Mungkin misalkan yang paling tinggi mana dulu nih Pak? Kalau kita lihat Pak, mungkin ada catatannya dari Pak Tommy. Kalau tidak salah dari anggaran keamanan atau dari mana Pak kira-kira Pak? Dari rincian belanja 10 kementerian dan lembaga terbesar, itu yang pertama adalah Kementerian Pertahanan, yang kedua adalah Polisi Republik Indonesia, yang ketiga Kementerian Kesehatan, keempat Pendidikan, Kemendikbudristek, kelima Kemenak, keenam Kementerian Sosial, ketujuh Kementerian PUPR, 8 Kementerian Keuangan sendiri, 9 Kementerian Perhubungan, dan nomor 10
kejaksaan. Ya kan, jadi kalau dilihat dari ke-10 itu kan itu simpul-simpul dari 6 prioritas tadi. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan kita tadi juga menyimak bahwa Presiden mengatakan saat ini kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Ketidakpastian global, kemudian juga kondisi geopolitik yang berdampak kepada seluruh aspek. Bagaimana kemudian kita caranya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, Pak? Dengan asumsi-asumsi yang sudah kita terapkan, dolar 16.100, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ya, risiko itu dua ya yang kita patut waspadai. Tadi Pak Presiden menyebut kondisi geopolitik itu tentu sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan serius. Ini perang di Ukraina dan Rusia tidak masih berjalan terus di Timur Tengah, tapi juga ada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ya, kondisi ekonomi itu kan stagnasi dari perekonomian dunia. Kalau kita melihat di Amerika Serikat bahkan ada yang menyatakan bahwa kemungkinan mereka akan resesi, ya kan? Eropa juga masih lemah, Tiongkok juga pertumbuhannya tidak baik-baik saja. Jadi ini risiko-risiko memang yang perlu sangat diawasi. Nah, tapi ini kaitannya sekali lagi dengan resiliensi ekonomi Indonesia sendiri, ya. Kita selama ini sudah pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup baik. Di tahun depan kita targetkan 5,2% dengan target-target yang lain. Jadi ini sebetulnya mencerminkan resiliensi kita. Ya. Nah, bagaimana kita memitigasi risiko tersebut ya dari kelima hal yang tadi saya sebutkan di depan. Ya, kita bertumpu pada kelima semacam simpul lah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadi saya sampaikan. Oke, baik. Perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali karena memang berbicara ekonomi ini dampaknya banyak sekali begitu ya bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin juga tingkat pengangguran bisa ditekan, apa yang akan dilakukan pemerintah kemudian ke depannya. Kami kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin kembali ke Pak Tommy. Pak Tommy, kalau misalkan kita melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang, kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti apa sih Pak Tommy? Karena kan kondisi saat ini merupakan cerminan bagaimana nanti kita melesat ke depannya. Baik, kalau kita bicara komparasi dulu ya Mbak Tisa. Ini contoh komparasi kita terhadap, ini saya punya data-data per kuartal ya. Ini kuartal, dalam hal ini kuartal 2 ya 2024. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok di 4,7%, kita di 5,1% ya. Kalau dengan Amerika justru lebih bagus lagi, di Amerika di 3,1% dan tadi sekali lagi kita di 5,1%. Jadi ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya perekonomian kita resilient di dunia yang begitu volatile, begitu carut marut ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kita perlu banggakan. Tentunya kita tetap harus waspada karena kita nggak bisa coba istilahnya duduk-duduk enak lah, ya kan. Meskipun ini suatu fondasi yang baik, tentunya kita harus memperhatikan tantangan-tantangan global tersebut, tapi dengan optimisme yang dari fondasi tersebut, saya rasa bisa menjadi acuan ke depan. Oke. Kalau tadi dibilang oleh Pak Tommy, kita tapi nggak bisa duduk diem aja, kita juga harus antisipasi. Bicara soal antisipasi, di tingkat domestik ataupun juga di global, apa sih Pak yang harus benar-benar kita antisipasi, Pak Tommy? Ya, kalau sekali lagi, risikonya dari kondisi global. Secara domestik kita sebetulnya cukup baik ya, pertumbuhan dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dilihat dari kinerja investasi, dilihat dari pertumbuhan ekspor barang dan jasa. Ini data-datanya menunjukkan bahwa kita bukan hanya resilient, cuman bergerak maju ya. Jadi hal-hal tersebut saya rasa sekali lagi menjadi optimisme yang penting. Supaya kita bisa bergerak ke depan, terutama di tahun 2025 dengan sekarang masih RAPBN sih Mbak Tisa ya. Jadi karena belum diketok palu oleh DPR, cuman itu ditopang nanti oleh
fiskal yang baik. Nah, ini nih juga tadi disampaikan juga mengenai fiskal. RAPBN 2025 ini kan merupakan APBN transisi dan juga RAPBN yang berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian ekonomi secara global, lantas bagaimana nanti baurannya Pak, mungkin dengan kebijakan fiskal, dengan kebijakan moneter dan lain hal sebagainya, apakah sudah ada mungkin tergambarkan Pak? Ya, jadi fiskal sebetulnya kalau yang namanya kebijakan fiskal itu kan memang simpulnya di Kementerian Keuangan. Betul. Ya, nah dalam hal ini saya rasa Kementerian Keuangan sudah sangat baik selama ini memanage fiskal yang sehat dan resilient. Ini akan terus berlanjut. Itu bisa dilihat dari target-target defisit kita, dari bagaimana kita memanage rasio hutang dan sebagainya ya. Jadi itu saya rasa dari segi kondisi fiskalnya adalah suatu fondasi atau suatu tumpuan yang sehat. Dan kuncinya adalah bagaimana memakai fiskal sebagai suatu mungkin alat ya, alat untuk semacam katalis lah untuk pertumbuhan di ekonomi dan disitulah tadi di awal kan saya menyebut belanja ya, belanja yang berkualitas. Poinnya itu belanja berkualitas itu ya, belanja tuh maksudnya apa sih? Belanja itu maksudnya dari APBN itu mau ditujukan ke siapa, ya kan? Dan ini harus terfokus untuk hal-hal yang produktif. Oke. Strategi untuk belanja berkualitas dalam konteks kebijakan fiskal itu apa sih Pak? Strateginya kira-kira apa aja Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, fondasinya kan sudah terjamin dari suatu fiskal yang sehat. Ya. Strateginya adalah terutama di era APBN 2025 adalah fokus di pendidikan, di kesehatan dan ketahanan pangan tadi. Nah, ketahanan pangan ini luas. Ini ada infrastrukturnya, ada misalnya irigasi-irigasi yang harus diperbaiki, mungkin bendungan dan sebagainya dan seterusnya. Tentunya juga bagaimana supaya belanja itu juga tertuju terhadap masyarakat yang baik itu yang memerlukan, bahkan yang semacam perlu penopangkan khusus, tapi bahkan supaya secara universal, secara general juga menopang kondisi ekonomi ke depannya. Nah, ini kan ada tadi disampaikan, yang berkualitas itu kita belanja dalam bidang pendidikan, kemudian perlindungan sosial, kesehatan, pangan, dan juga infrastruktur. Untuk pendidikan sendiri ini akan fokusnya seperti apa, Pak? Karena kan banyak juga ya kita melihat di daerah pelosok-pelosok Indonesia, ataupun juga daerah yang nggak jauh-jauh banget dari kota di Indonesia, sekolahnya banyak yang ambruk, sekolahnya banyak yang roboh begitu. Betul. Apakah itu akan menjadi fokus utama untuk membenahi infrastruktur pendidikan atau bagaimana, Pak Tommy? Itu perlu sekali saya garis bawahi bahwa Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto di anggaran 2025 bukan hanya makan bergizi gratisnya, tetapi juga perbaikan sekolah. Ya, karena konsepnya adalah bukan hanya anak-anak yang perlu kita pikirkan untuk nutrisinya, tetapi fisik sekolahnya juga perlu diperhatikan. Dan dalam hal ini anggarannya sebesar 20 triliun khusus untuk perbaikan sekolah, ya, perbaikan fisik supaya sekolah-sekolah itu ya mapan. Ini 20 triliun berarti untuk semua daerah, apakah sudah bisa kita petakan, mungkin sudah ada datanya kah dari Kementerian Keuangan, 20 triliun itu mau ke berapa sekolah sih semuanya Pak? Nah, itu tentunya adalah suatu keputusan yang nanti harus dipikirkan dan dirangkum oleh pemerintah berikutnya ya. Yang sekarang kita lakukan di Kementerian Keuangan sekarang adalah anggaran 20 triliunnya kita bikinlah untuk kekhususan tersebut. Oke. Nah, kemudian juga ada perlindungan sosial nih Pak. Nah, perlindungan sosial di sini apakah ini termasuk juga nanti bagian dari bansos dan juga subsidi? Karena kan tadi disampaikan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah
dengan mendorong belanja dari masyarakat, salah satunya dengan memberikan bansos dan juga subsidi. Ini seperti apa kira-kira nanti untuk bansos dan juga subsidi? Ini mungkin yang paling ditunggu nih sama masyarakat nih ngomongin bansos dan juga subsidi, Pak. Baik, perlindungan sosial itu memang mencakup keseluruhan daripada itu ya. Tadi angka yang disebut oleh Presiden Pak Jokowi kan 504,7 triliun, itu angka yang sangat besar ya. Di situ pemanfaatnya antara lain program sembako, program atensi untuk lansia, untuk anak, dan tidak kalah penting disabilitas. Saya rasa kaum disabilitas ini sangat istilahnya perlu perhatian dan kadang-kadang perlu diangkat lah kira-kira bahwa ini sesuatu yang sangat penting di dalam anggaran Perlinsos itu semua itu akan mencakupi itu ya, karena itu angkanya besar ya. Tapi di situ juga ada subsidi bunga kur ya, ada subsidi energi, ada subsidi pupuk, ada BLT desa. Jadi perlindungan sosial ini sebetulnya kaitannya dengan program-program administrasinya Pak Jokowi yang sudah ada selama ini yang diteruskan ya, dan nanti akan ditambah ditingkatkan oleh program-program unggulannya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam hal ini adalah bergizi gratis dan peningkatan dari infrastruktur sekolah. Ini masih cukup menarik untuk kita bahas mengenai makan bergizi. Makan bergizi gratis ini apakah hanya untuk anak sekolah saja atau mungkin ada kaum-kaum prioritas juga yang akan mendapatkan fasilitas tersebut dari negara? Ya, ini penting untuk dijelaskan ke masyarakat luas bahwa makan bergizi gratis ini bukan hanya ke anak sekolah, tetapi juga untuk nutrisi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan bahkan balita. Karena ini kan kita kalau bicara nutrisi itu harus komprehensif lah ya. Jadi tujuannya adalah lebih besar dari hanya anak-anak sekolah. Anggarannya juga sama Pak, kira-kira apakah dari 71 triliun itu atau mungkin ada anggaran mungkin misalkan dari bidang kesehatan yang diambil? Nggak, memang sekali lagi anggaran 71 triliun itu kan berdiri sendiri. Ya, jadi itu di dalam lah tapi sekali lagi saya mau menggarisbawahi bahwa itu adalah tahap awal ya, itu tahap semacam tahap awal untuk tahun pertama supaya kita secara operasional baik dan secara distribusinya baik dan sebagainya dan seterusnya. Tentunya hal-hal seperti itu akan ditingkatkan di kemudian hari. Oke. Nah, ini pertanyaan nih Pak dari kaum ibu-ibu yang punya anak di sekolah begitu ya Pak ya. Ternyata ini bukan hanya di sekolah tapi juga ada prioritas-prioritas tertentu. Tapi terlepas dari prioritas tersebut sebenarnya makan bergizi gratis ini diperuntukkan untuk anak-anak yang hanya sekolah di sekolah negeri saja atau mungkin beberapa sekolah swasta tertentu juga akan mendapatkan ya Pak? Nah gini, kalau dari segi kebijakannya kan ini suatu kebijakan yang universal ya. Jadi artinya semua termasuk bukan hanya sekolah negeri ya, swasta pun dalam konteks itu ditujukan, tapi kalau swastanya nggak mau ya silakan aja ya kan. Tapi sekali lagi ini bukan hanya sekolah negeri dan swasta loh, ini juga pesantren. Itu penting untuk diketahui. Ya semua yang sedang melakukan kegiatan sekolahnya di Indonesia adalah tujuan dari program ini dan ibu-ibunya juga. Oke. Mungkin ini berkaitan juga nanti dengan tingkat angka pengangguran yang tadi saya sampaikan. Nah, apakah ada efek domino yang baik dari program makan bergizi gratis ini yang bisa dirasakan masyarakat? Selain anak-anak bisa dapat makanan yang sehat dan gratis pula dari pemerintah, tapi ada efek lain nggak sih Pak yang mungkin bisa dirasakan? Apakah mungkin bisa membuat tingkat pengangguran berkurang karena banyak sektor yang akan bergerak di sana atau bagaimana Pak Tommy? Baik, jadi sebetulnya yang perlu saya garis bawahi adalah makan bergizi gratis ini ada 3 tujuan. Sebenarnya tadi SDM yang unggul dan lebih cerdas, tapi juga UMKM yang lebih diberdayakan. Ya. Jadi kalau istilah ekonominya kan ada istilah multiplier effect. Ya, contohnya apa? Misalnya kita melakukan suatu kegiatan di daerah tersebut, ya UMKM itu akan diikutsertakan baik itu pasokannya atau bahkan distribusinya dan sebagainya dan seterusnya. Itu silakan sebetulnya hal-hal yang operasional itu biarlah Badan Gizi yang menjawab itu ya.
Yang ketiga adalah supaya ekonomi daerah itu meningkat, ya kan? Karena Mbak Tisa bisa bayangkan 71T itu kita gelondorkan langsung, ya Jadi tentunya nanti akan ada dampak kita harapkan dampak positif, apakah itu dari multiplier effect-nya atau bahkan dari tenaga kerja yang mungkin lebih terserap, lebih banyak. Pak Tommy, kalau bicara lagi soal bagaimana mengurangi angka pengangguran itu, apa sih mungkin hal-hal yang sudah disiapkan dan akan diupayakan oleh pemerintah, Pak Tommy? Secara strateginya ini kembali ke transformasi ekonomi, ya kan? Transformasi ekonomi itu apa sih yang bisa memberikan lapangan kerjaan yang lebih baik? Karena ini meskipun angkanya cukup positif, ada penambahan tenaga kerja dan ada pengangguran menurun, tapi kan itu kan angka-angka statistik ya Mbak. Ya. Kalau bagi mereka-mereka yang tidak punya kerjaan ya merasakan. Dan ini bagaimana ini kita. Nah itu menjadi saya rasa suatu tantangan dan suatu hal yang harus dijawab oleh pemerintah apapun, tapi terutama nanti pemerintah berikutnya. Kembali ke transformasi ekonomi ya contohnya misalnya ya dengan mengembangkan industri-industri yang lebih added value tadi ya, terutama di digitalisasi, di mungkin di semiconductors, di elektronik, itu kan targetnya adalah penyerap mereka-mereka yang punya pendidikan mungkin tinggi ya, yang mungkin pendidikannya lebih rendah kita bicara ketahanan pangan, ya kan? Kenapa Pak Prabowo Subianto selalu menyebut ketahanan pangan adalah sebetulnya ke sana, ya kan? Dari situ saya rasa itu tentunya dengan fokus yang spesifik terhadap sektor-sektor tersebut, itu dengan sendiriannya akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Oke, itu harapan kita semua ya, multiplier efeknya dapat, begitu mungkin bahasa umumnya adalah semuanya bisa mendapatkan, bukan hanya anak-anak saja yang mendapatkan efek positif tersebut, tapi juga ibu hamil dan juga para pekerja yang nanti akan involve dalam program makan bergizi tersebut. Nah, kalau untuk penguatan ketahanan pangan sendiri apa Pak? Ini kan salah satu program dari Pak Prabowo Subianto yang kita simak bersama-sama beberapa waktu lalu mengatakan akan melakukan ketahanan pangan, menguatkan ketahanan pangan. Apa yang mungkin bisa dilakukan Pak untuk menguatkan ketahanan pangan Indonesia? Ya, ketahanan pangan ini sebenarnya luas sekali ya Mbak ya. Tetapi sebagai konsep dasar itu ketahanan pangan itu istilahnya ya supply chain-nya tuh dari ujung sampai ujung kita bisa kendalikan ya, dari segi pasokannya, dari segi pasarnya dan sebagainya lah. Bagaimana mencapai itu ya dengan strategi yang dikhususkan ke arah sana, dengan saya rasa organisasi atau lembaga-lembaga yang memang spesifik diarahkan ke sana dengan anggaran yang terarah pula. Kita sudah ada gambarannya Pak untuk ketahanan pangan sendiri. Tadi itu kan kalau tidak salah ini mungkin masuknya ke bagian perlindungan sosial dan juga kesehatan dan pangan tadi 124,4 triliun rupiah. Itu ya. Nah, dari 124,4 triliun rupiah tersebut, Pak Tommy, untuk ketahanan pangan apa yang akan diprioritaskan? Apakah dari sektor hulunya atau mungkin dari hilirnya dulu? Karena kan kalau bicara soal ketahanan pangan di situ juga mungkin mencakup soal pupuk. Begitu ada petani yang sulit untuk mendapatkan pupuk, kemudian juga mungkin harganya juga lumayan tinggi. Nah, ini apa yang mungkin pemerintah coba pikirkan solusinya? Ya, tentu hulunya menjadi luar biasa penting, ya kan? Yang namanya intensifikasi dari lahan pertanian misalnya, atau perluasan, kata kerennya ekstensifikasi, itu kata kerennya. Cuman basically perluasan, ya kan? Perluasan lahan pertanian itu di dalam fokus terhadap ketahanan pangan itu menjadi fokus utama ya. Tapi tentunya kita nggak boleh lupa distribusinya. Ya. Tapi di hulunya pun juga infrastruktur untuk itu bukan hanya pupuk kan, kita bicara irigasi, air dan sebagainya, dan itu semua kesatuan sebetulnya. Maka dari itu angkanya besar 124,4 triliun ke arah sana karena mencoba menargetkan dari hulu sampai hilir tadi.
Nah, kalau ini kan penting dari hulu sampai hilir, bagaimana pangan tersebut diproduksi, bagaimana kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Tapi kalau bicara soal ketahanan pangan, ada tidak mungkin daerah-daerah khusus di Indonesia yang tampaknya harus mendapatkan perhatian khusus untuk persoalan pangan ya, Pak Tommy? Dari segi dari segi demand-nya atau dari segi dari supply? Segi demand, dari segi supply, mungkin juga dari segi price-nya atau harganya. Saya rasa kalau dari segi hulunya atau dari segi pasokan kan Indonesia kan sebetulnya luar biasa ya. Tergantung, saya rasa itu sesuatu nanti program dari program ketahanan pangan tadi pasti akan difokuskan oleh kementerian-kementerian nanti yang terkait ya. Dan jadi kalau dibilang mau daerah mana, saya rasa itu sesuatu yang perlu menjadi acuan atau perlu dijelaskan oleh kementerian yang akan datang ya. Dan tentunya mereka sudah mempunyai program-program yang menurut saya jitu ke arah situ. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai bagaimana kemudian untuk menjaga defisit anggaran kita di bawah 3%, strategi apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk ini. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, menjawab pertanyaan tadi Pak, apa kira-kira yang dilakukan pemerintah? Ini kan pemerintah menargetkan, saya mencatat tadi defisit anggaran itu 2,53% dari PDB. Apa yang akan dilakukan pemerintah atau strategi yang akan dibuat pemerintah supaya ini terjaga di bawah 3% Pak Tommy? Ya, itu kan kaitannya dengan APBN-nya, dengan rasio hutangnya, dan itu saya rasa sudah sangat jelas ya bahwa kita melakukan bahasanya kan fiscal prudence ya, itu dari sesuatu yang udah menggema sudah lama dan akan dilanjutkan. Saya rasa yang penting diketahui di sini adalah defisit APBN sebesar 2,5% itu kredibel dan sustainable ya, dan karena itu kan kaitannya dengan postur APBN yang kita bentuk ya, ke depan. Jadi artinya dengan APBN 2025 saat ini masih era APBN 2025 itu dengan postur seperti itu ya defisitnya 2,5% tersebut ya. Nah, bagaimana kita melakukan hal-hal yang supaya itu tetap terjamin ya, pembiayaan kita kan harus prudent ya, harus dari segi pembiayaan harus prudent tapi juga harus inovatif supaya sumber-sumber pembiayaan untuk APBN kedepannya itu healthy lah, baik lah ya. Jadi saya rasa kalau defisit itu sesuatu yang tidak perlu karena sudah terukur begitu. Ya benar, karena sudah terukur. Nah, ini kan kalau bicara soal defisit dikaitannya dengan belanja dan berapa pemasukan kita. Tadi saya mencatat soal untuk pemasukan atau pendapatan ini mayoritas tentu berasal dari pajak 2.490,9 triliun rupiah Pak ya. Kemudian PNBP sebesar 505,4 triliun rupiah. Ya. Apa kemudian langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kita ke depannya, Pak? Untuk kebijakan perpajakan di tahun 2025 kan ada beberapa hal bagaimana kita meningkatkan pajak. Pertama tuh istilahnya intensifikasi, ya, itu kaitannya dengan tarif, ya, misalnya contoh kenaikan tarif dan sebagainya. Ekstensifikasi dalam pajak itu artinya memperluas basis pajak, ya. Itu juga menjadi target lah. Intinya yang menambah jumlah wajib pajak tersebut. Nah, bagaimana melakukan itu dengan misalnya implementasi teknologi yang baru. Karena kita ada core tax system yang kita mau lakukan di akhir tahun dan hal-hal lain yang memanfaatkan teknologi. Pak Tommy, kita lihat program pemerintah ini sangat bagus sekali. Salah satunya mengurangi pengangguran, ketahanan pangannya juga harus terus terjaga. Kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya, apa sih kira-kira yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu katakanlah suplai, distribusi, dan juga pangan yang baik bagi Indonesia? Saya coba menjelaskan dukungan rantai pasokan pangan tersebut ya, yang saya katakan tadi hulu sampai hilir. Ini kaitannya dengan anggaran ketahanan pangan yang 124,4 triliun tadi, ya kan? Kalau kita lihat rantai pasok pangannya,
Kita mulai di praproduksi, ada produksinya, ada distribusinya, ada pemasarannya, dan akhirnya ke konsumen. Itulah mata rantai ya, kira-kira seperti hulu sampai hilir ya. Nah, di praproduksi, di dalam anggaran tersebut ada untuk bantuan alat tangkap ikan, ada untuk subsidi pupuk, itu sampai 8,5 sampai 9,5 juta ton ya. Ada bantuan alat dan mesin pertanian ya, ada bantuan benih ikan, bantuan benih pangan, kur pertanian ya, dan subsidi resi gudang ya. Itu praproduksi. Di produksi anggaran tersebut untuk food estate di 3 lokasi, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara dan NTT saat ini. Ada cetak sawah, pengembangan kawasan padi, kawasan jagung, bendungan, irigasinya, asuransi pertaniannya, ya. Di distribusi, fokusnya terhadap pelabuhan logistik, jalannya, storage-nya, ya, maupun jalan usaha tani istilahnya, ya. Di pemasaran, ada cadangan pangannya, ya kan, itu juga kaitannya sama subsidi cadangan pangan, stabilisasi harga, ya, dan sebagainya dan seterusnya, dan tentunya sampai di konsumen nih. Nah, di konsumen ini di situ kan ada Perlinsos, kan ada kartu sembako, dan nanti akan ada makan bergizi gratis, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi itu mata rantai itu sangat besar. Dan menjadi suatu strategi pertumbuhan yang sangat penting. Oke. Pak Tommy, dari tadi kita berbicara mengenai APBN, anggaran belanja pemerintah 3.613 triliun rupiah, anggaran pendapatan pemerintah 2.999,6 triliun begitu. Tapi masyarakat itu mungkin begini, Pak. Tidak semuanya mengerti APBN ini angka-angka apa sih? Apa sih pentingnya APBN? Bagaimana sih dampaknya APBN ke kehidupan masyarakat? Sebagai konklusi terakhir, silakan Pak Tommy. Saya coba ya, yang namanya APBN kita coba turunkan ke darat lah, kan ya. Istilahnya apa sih ini, gitu kan? Saya mau menjelaskan gini, Mbak Tisa. APBN itu kan dari segi penerimaan APBN itu dari mana sih? Itu dulu deh. Ya. Itu kan dari pajak. Yang paling besar tuh pajak. Artinya APBN tuh uangnya tuh uang masyarakat. Betul. Ya, itu adalah uang masyarakat luas. Ya. Nah, karena itu APBN itu harus di-manage secara prudent, secara baik, dan secara tertuju. Ya, dalam hal ini tertujunya ya harus ke hal-hal yang produktif. Jadi sebenarnya yang namanya APBN ini meskipun kayaknya tinggi sekali, itu sebetulnya luar biasa pentingnya untuk kehidupan masyarakat luas sehari-hari. Karena itu penting. Karena itu harus di-manage dengan baik, dikelola dengan prudent, dengan dengan baik ya. Tapi yang lebih penting lagi juga fondasi yang baik itu harus ditujukan ke hal-hal yang produktif. Jadi saya rasa APBN itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bisa disampaikan begini, kenapa APBN itu penting? Karena uang dari rakyat juga dikembalikan kepada rakyat dan ini merupakan bentuk transparansi dari pemerintah, berapa yang didapatkan dari rakyat, bahasa awamnya demikian ya Pak ya. Betul. Dan apa yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia atas APBN tersebut. Betul sekali. Begitu ya Pak Tommy ya. Terakhir Pak Tommy, sebagai konklusi harapannya tentu bagi perekonomian Indonesia ke depannya Pak Tommy dan juga untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik. Ya tentunya kita harus optimis, kita harus percaya bahwa fondasi kita saat ini kuat, tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus maju untuk sesuatu yang lebih baik, kan? Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita, saya rasa ada kepercayaan dari masyarakat. Nah, karena itu kan APBN ini benar-benar seperti Mbak Tisa katakan harus transparan, ya kan? Itu adalah suatu tolak ukur lah, ya. Nah, jadi ya semoga tahun depan akan lebih baik dan semoga hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi terrealisasi. Baik, terima kasih Thomas Djiwandono selaku Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah bersedia berbincang bersama kami di Kabar Khusus. Sehat selalu Pak Tommy. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Kabar Khusus kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.